warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Erimaya Putri. Saya dari program studi manajemen dakwah dan fakultasnya Fakultas Dakwah. Saya semester 2. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah studi Islam Indonesia yang diambil oleh Pak dosen Hamzah, dan beliau itu adalah dosen dari mata kuliah kami studi Islam Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, seperti itu. Baik, sejarah masuknya Islam di Indonesia itu perjalanannya tidak langsung serta-merta itu langsung berhasil seperti itu, langsung menyebar Islam ke Indonesia, tidak. Namun dengan cara tahap bertahap, Islam di Indonesia itu mulai menyebar dengan baik. Dan terutama adanya masuknya Islam di Indonesia itu ada beberapa teori yang menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia itu sangatlah dari tahap bertahap. Jadi itu di sini ada empat tahapan teori, yaitu yang pertama teori Mekah, yang kedua adalah teori Gujarat, ketiga adalah teori Persia, dan keempat adalah teori dari Cina. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari teori-teori tersebut. Pertama adalah teori Mekah. Dan teori Mekah ini seorang tokoh yang bernama Hamka di sini menjelaskan bahwa datangnya Islam ke Indonesia itu dimulai dari orang-orang Mekah atau Arab. Orang-orang Arab ini memang murni untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Itu yang dikatakan oleh Hamka, seperti itu. Jadi tidak ada jalur-jalur bukan karena adanya ekonomi atau perdagangan, bukan, karena memang yang dikatakan di teori Hamka ini menurut Hamka memang karena motivasi untuk menyebarkan Islam di Indonesia, itu. Dan yang kedua itu adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini itu teori dari orang India Barat, dan di sini itu tokohnya adalah J.P. Chinapel. Itu mengatakan bahwa meskipun orang-orang yang bermadzhab Syafi'i itu telah bermukim di Gujarat, tetapi sebenarnya yang menyebarkan agama Islam itu sebenarnya malah para pedagang-pedagang dari Gujarat tersebut, yang para pedagang muslim. Itu terjadi pada tahun sekitar abad ke-7 Hijriah. Itu dalam teori Gujarat. Dan ketiga itu adalah teori Persia. Teori Persia itu berasal dari Iran, dan teori Persia ini yang dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Nah, Husain Jayadiningrat ini tuh merupakan sejarawan dari Banten. Beliau tuh mengatakan bahwa adanya kesamaan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia itu seperti tradisi suronan, karena pada tanggal 10 Muharram itu ada kesamaan di masyarakat Persia, maka di situ dinamakan adanya teori Persia itu seperti itu. Dan selanjutnya itu ada yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina ini itu berasal dari Tiongkok, tepatnya di Tiongkok. Nah, jadi teori Cina ini yang mengungkapkan atau mengemukakan dari Sumanto Al-Qutubi. Beliau itu mengatakan bahwa pada saat kronik dinasti Tang pada tahun 618 sampai 690 Masehi itu di daerah Kanton, tepatnya itu di Cina sebagian selatan, itu adalah para perantau Cina dengan orang-orang di Indonesia itu sebenarnya udah menjalin hubungan baik jauh sebelum Islam itu datang ke Indonesia. Jadi terutama masyarakat Jawa dengan Cina itu memang sudah menjalin hubungan raket atau udah lama sekali menjalin hubungannya. Kemudian barulah Islam itu masuk ke Indonesia melalui tadi para perantau-perantau yang pedagang Islam Muslim itu. Maka di teori Cina ini itu yang menyebabkan Islam itu lebih menyebar ke Indonesia. Dan dari teori Cina ini itu
diperkuat argumentasinya atau pendapatnya dari teori Cina ini yang menurut dari Sumanto Al-Qurtubi itu dikuatkan dengan adanya pernikahan antara Raja Raden Fatah dengan Putri Champa dari Cina itu yang menyebabkan Islam itu sangat diterima di masyarakatnya itu. Dan ada lagi yang memperkuat argumentasi tersebut dengan adanya seperti arsitektur yang berada di masjid zaman dulu itu, masjid kuno itu arsitekturnya tuh ciri khasnya dari orang-orang Cina. Jadi itu yang menyebabkan adanya munculnya teori Cina ini yang dari Tiongkok itu. Baik teman-teman, selanjutnya saya itu akan menjelaskan tentang metode-metode masuknya Islam di Indonesia. Kan kita udah tahu tentang teori-teori tadi yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya itu metodenya itu apa aja yang ada di yang masuknya Islam di Indonesia itu melalui metode apa saja sih? Pertama itu ada 5, sebenarnya itu ada yang dikemukakan oleh Uka Chandra Sasmita, itu namanya, yang mengemukakan dari metode Islam masuk ke Indonesia itu ada 6 jalur. Dan 6 jalur ini itu sebenarnya tidak asing sih di telinga kita. Itu ada 6. Pertama adalah jalur perdagangan, kedua jalur perkawinan atau pernikahan, ketiga itu jalur pondok pesantren, jalur tasawuf, yang keempat, dan jalur kelima adalah jalur kesenian, dan yang terakhir atau keenam itu adalah jalur politik. Nah, untuk penjelasannya saya akan menjelaskan dengan singkat saja, intinya saja. Yang pertama adalah saluran perdagangan. Jadi yang seperti saya katakan, yang pertama saya jelaskan di teori tadi, itu saluran perdagangan itu dimulai karena adanya para mubalik pedagang muslim itu ke Indonesia dan melakukan transaksi dengan orang-orang di Indonesia yang muslim itu. Akhirnya Islam itu menyebar memperkenalkan Islam di Indonesia, ini menyebar di Indonesia. Dan yang kedua itu adalah saluran perkawinan. Ini yang dilakukan di Indonesia ya memang sangat berhasil, karena memang perkawinan ini tuh dilakukan antara dari bangsawan yang ada di Indonesia atau kerajaan-kerajaan di Indonesia itu dengan para pedagang-pedagang balik yang sosialnya lebih tinggi. Itu mereka menikah, kemudian menghasilkan melahirkan generasi selanjutnya, kemudian menyebar dari raja ke rakyat itu Islam mulai menyebar dengan baik. Dan yang ketiga itu adalah jalur tasawuf. Jalur tasawuf ini yang menyebarkan, ya kenapa kok jalurnya tasawuf? Karena memang yang menyebarkan itu para sufi. Jadi para sufi itu di situ mengajarkan tentang teosofi, bagaimana Islam itu diajarkan dengan baik, kayak bagaimana teosofinya, ajaran-ajaran yang sudah ada di masyarakat itu, seperti itu. Dan yang keempat itu adalah saluran pondok pesantren. Saluran pondok pesantren itu sangat terkenal dahulunya, apalagi di kalangan masyarakat Jawa. Dan pesantren yang pernah didirikan dulu itu adalah pesantrennya Raden Rahmat di Ampel, Dinta, Surabaya. Jadi kenapa pondok pesantren itu memang dulu itu sangat berperan sekali, karena di situ tuh pendidikannya basisnya adalah basis agama Islam. Jadi diajarkan di pondok pesantren itu agama Islam itu diajarkan di situ. Maka yang menjadi gurunya atau pengasuhnya di sana ya para kiai, para ulama, guru-guru agama, seperti itu. Dan yang kelima itu adalah saluran kesenian. Nah, ini yang paling terkenal di kalangan para wali songo, jalur kesenian. Jalur kesenian ini tuh yang terkenal adalah jalur keseniannya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu menyebarkan agama Islam dengan cara wayang itu persembahan wayang. Kemudian ada juga Sunan Bonang. Sunan Bonang itu dia melalui caranya dengan seni kayak syair seperti itu. Seperti yang terkenal tuh syairnya tentang Tombo Ati. Dari situ masyarakat Jawa mulai menerimanya dengan baik karena merasa Islam itu ya
enak, tidak serta-merta itu dengan cara yang kasar itu enggak. Jadi Islam itu terima dengan baik. Dan terakhir adalah saluran politik. Nah, saluran politik ini itu memang dilakukan pada saat zaman dulu. Saluran politik ini misal kalau Islam itu dulu mempengaruhinya itu ke rajanya. Jadi rajanya itu kalau sudah terpengaruh dan mau masuk Islam, maka otomatis rakyat yang bawah itu akan mudah untuk mengikuti ajaran Islam. Karena yang rajanya udah masuk Islam, maka rakyatnya akan masuk Islam juga gitu. Itu yang dinamakan jalur politik. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan Islam di Indonesia itu mudah diterima di Indonesia. Kok sangat berkembang sekali, itu bagaimana faktornya seperti itu. Jadi faktornya itu yang pertama karena agama Islam itu sederhana. Agama Islam itu damai, tidak dengan cara kekerasan atau sampai bertumpah-tumpah darah. Dan kedua itu karena adanya perkawinan antara orang-orang para pedagang muslim dari Arab dengan bangsa yang para pedagang Arab, Gujarat, Persia itu yang sosialnya lebih tinggi, bisa dikatakan seperti itu, atau para pedagang-pedagang yang dari sana itu menikah dengan bangsawan atau pribumi di Indonesia, bangsawan-bangsawannya. Itu yang menyebabkan faktor perkembangan Islam di Indonesia itu sangatlah pesat berkembangnya. Dan yang ketiga ya, karena adanya para mubaliknya itu yang sangat-sangat gigih berjuang dalam penyebaran agama Islam dengan cara yang damai itu. Dan yang kelima itu karena untuk masuk Islam itu tidak mahal, tidak susah, karena Islam itu sederhana dengan cara hanya masuk Islam itu dengan cara syahadat saja. Jadi tidak melalui ritual-ritual yang panjang dan memakan biaya banyak. Jadi Islam itu sangat mudah diterima di rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Seperti itu. Dan terakhir itu adalah karena adanya kebudayaan atau campuran kebudayaan antara seni atau tradisi-tradisi adat budaya yang ada di masyarakat Indonesia itu bisa dikolab atau dikolaborasi dengan kebudayaan Islam dengan baik, dikemas dengan baik seperti itu, dan sehingga tidak membuat masyarakat yang di Indonesia itu tersinggung dengan budayanya yang tidak takut untuk dirubah atau gimana. Jadi itulah faktor-faktor yang menyebabkan Islam itu berkembang pesat di Indonesia. Dan penyebaran Islam di Indonesia itu melalui jalur damai, kemudian ramah, sederhana, terutama simpatik dengan masyarakat yang lain. Jadi itulah sejarah masuknya Islam Indonesia yang sangat berkembang dengan baik. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik atau mungkin penjelasannya kurang. Saya Dia Irimaya Putri akhiri penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, sekian, terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.